Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau menyorakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji membesarkan namamu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau kekuatanku Tuhan, Engkaulah mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapa, Engkau setia Tuhan untuk setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan setiap apapun Tuhan, setiap musim kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari semuanya, dari harta Kaulah segalanya.
sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesakitan, kau hadir di sisiku. Oh, kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya
Shalom Bapak Ibu. Tanpa terasa kita memasuki bulan September. Sudah 7 bulan kita menjalankan ibadah secara virtual. Harapan saya yang selalu saya doakan setiap hari adalah kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Dan kiranya iman kita semua tetap terjaga walaupun tidak bertatap muka. Biarlah pada bulan ini kita juga belajar apa yang terpenting untuk mengokohkan kehidupan rohani kita hari-hari ini dalam situasi pandemi, dalam situasi krisis ekonomi, dalam situasi yang kita tidak tahu di depan. Tetapi biarlah kita belajar firman Tuhan untuk mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan dalam hidup di zaman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan sungguh menjadi satu kekuatan dalam kami menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati firman-Mu, dan biarlah hati kami menerima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya masih ingin belajar tentang Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh keluar dari Batra, apa yang dilakukan yang pertama? Karena saya pikir itulah yang terpenting yang dipilih oleh Nabi Nuh untuk dilakukan. Karena ada satu buku manajemen mengatakan first thing first. Jadi apa yang pertama itulah yang utama untuk dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika Nabi Nuh keluar dari Batra? Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, yang dilakukan yang pertama dan utama oleh Nabi Nuh ketika melewati air bah dan keluar dari Batra adalah mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah ini menjadi inspirasi bagi saya untuk saya sharingkan, karena inilah yang pokok untuk menjaga iman kita, mendirikan mezbah. Nah, di mezbah itu ada apa? Pasti ada mezbahnya. Yang kedua, ada binatang atau hewan yang halal yang sesuai firman Tuhan yang akan dikorbankan. Dan yang ketiga, pasti ada pencurahan darah di atas mezbah itu. Inilah 3 pokok penting yang menjadikan kita akan kokoh untuk mengiring Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Nuh. Apa yang dilakukan Nabi Nuh adalah lambang dari kehidupan kekristenan sampai saat ini, tetapi masih berupa lambang. Tetapi kalau kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, hidup secara nyata dalam mezbahnya Tuhan. Nah, apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang paling utama yang bisa membuat kita kokoh dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di depan adalah adanya mezbah itu. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu.
Jadi Bapak Ibu, yang terpenting ini adalah kita tahu bahwa kita ini bait Roh Kudus, bait Allah. Ini berbicara tentang apa? Di dalam mezbah itu harus ada hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena bait itu hanya baitnya, tetapi ada rohnya, roh Allah yang tinggal di dalam kita. Kita pun mengatakan bahwa selama masih ada hidup, maka kita harus tahu bahwa roh Allah diam di dalam kita. Maka unsur yang pertama yang bisa mengokohkan iman kita adalah kita tahu bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Maka saya teringat akan lagu yang mengatakan begini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Jadi hidup yang dipersembahkan di mezbah adalah hidup yang dibawa ke tempat yang kudus. Artinya hidup kita harus kudus, harus tulus dan harus benar dalam semua aspek. Biarlah ini mengajar kepada kita bagaimana kita hidup sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga. Kita hidup sebagai pelayan Tuhan. Kita hidup sebagai anggota masyarakat. Maka hendaknya kita bawa kepada Tuhan adalah sesuatu yang kudus, yang tulus dan yang benar. Karena inilah yang akan kita bawa kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kita persembahkan sesuatu yang kudus. Lalu bagaimana kita itu tahu bahwa itu kudus atau tidak kudus? Tentunya semua harus berdasarkan firman daripada Tuhan. Apa yang Tuhan tidak boleh dan apa yang Tuhan boleh. Firman Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita. Dan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita mengajar kita. Maka bait berikut dari lagu ini adalah penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang selalu diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau dua bait itu terjadi dalam kehidupan kita? Maka bait berikutnya mengatakan bahwa di mezbah itu akan mengatakan begini. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidup yang di dalamnya ada Tuhan, itu akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Maka berkhotbah tidak harus di mimbar. Berkhotbah tidak harus selalu dalam suasana formal. Tetapi berkhotbah adalah menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Maka unsur yang pertama adalah mezbah. Mezbah itu apa? Hidup kita inilah mezbah untuk Tuhan. Tempat kita mempersembahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini untuk bagi Tuhan, begitu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku di dunia. Bila saatnya nanti ku kan tiada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi di mezbah Tuhan itu ada persembahan daripada hidup kita. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus tidak akan bertentangan karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan firman. Apalagi yang ada di mezbah Tuhan pada zaman Nabi Nuh itu.
pasti ada binatang yang halal yang tersedia di situ untuk dikorbankan. Dan kemudian binatang itu harus disembelih, dikeluarkan darahnya, dan kemudian baru dijadikan korban bakaran kepada Tuhan. Pada zaman Nabi Nuh, ini adalah perlambang bahwa kehidupan kita itu akan kokoh. Karena apa? Karena ada korban Kristus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Maka kita sekarang tidak melakukan korban itu lagi secara perlambangan, karena Kristus sudah berkorban untuk kita. Roma 3 ayat 25 mengatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya lah hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 5 ayat yang ke-9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus kokoh di dalam iman. Yang pertama, kita memiliki firman Tuhan. Yang kedua, kita memiliki Roh Kudus. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, supaya kita sadar bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Ini yang harus kita saksikan semuanya. Hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menutupi tubuhnya dengan daun. Tetapi Tuhan datang kepadanya, jangan memakai daun, pakailah kulit hewan untuk menutup tubuhmu. Itu melambangkan bahwa Kristus akan datang untuk menebus dosa daripada keturunan Adam dan Hawa. Kemudian dalam perjanjian lama, di dalam perlambangan juga, bahwa orang-orang di perjanjian lama diajarkan untuk membuat korban sembelian, korban bakaran atas hewan dan binatang yang halal kepada Tuhan. Itu pun melambangkan korban daripada Kristus untuk menebus umatnya. Sekarang ini kita hidup dalam perjanjian baru, maka kita harus tahu bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Apa yang penting bagi kita kalau menyadari bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan? Yang pertama adalah, saya katakan demikian. Kalau kita itu menyadari bahwa seseorang telah berkorban untuk kita, maka kita itu akan merasa berhutang kepada dia. Ketaatan kita, ketakutan kita bukan dibentuk karena kehadirannya, tetapi karena cinta kasihnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita makin lama makin benci dosa, karena kita tahu bahwa Kristus sudah berkorban untuk kita, itu karena kita tahu bahwa kita dicintai terlebih dahulu oleh Kristus, baru kemudian kita bisa mengikut Dia. Maka seseorang yang menyadari korban Kristus di kayu salib akan mengatakan, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Bapak Ibu, di dunia luar, di luar kehidupan rohani kita, banyak orang yang tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini. Tetapi biarlah
Apa yang dipersembahkan Nabi Nuh di mezbah itu menjadi satu pelajaran yang kita bisa sharingkan kepada sesama kita. Biarlah banyak orang akan mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan hidup kita. Tuhan Yesuslah yang memberikan firman kepada kita. Tuhan Yesuslah yang mengutus Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus yang berkorban atas hidup kita sehingga kita diselamatkan. Biarlah ini semakin hari semakin kokoh dan semakin hari semakin kita penting untuk sadari, karena dengan demikian maka kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mengatakan demikian. Kapan Tuhan datang? Apakah setelah corona Tuhan datang? Atau kapan? Bagi kita tidak penting menyadari kapan definitif waktunya. Tetapi bagi kita yang penting adalah kita persiapkan diri kita untuk layak menjadi persembahan bagi Tuhan. Kita siapkan hidup kita di mezbahnya. Seperti lagu tadi mengatakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus Tuhan. Di mezbah ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih mengenal suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Nah, sekarang ini juga ada satu semangat bagi kita semua. Mari kita selesaikan amanat agung. Bagaimana cara menyelesaikan amanat agung? Bapak Ibu, pelajaran ini mengatakan bahwa semua suku bangsa akan datang kepada Tuhan ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita banyak mendengar suara Roh Kudus dan memahami firman Tuhan. Setelah itu banyak orang datang kepada kita. Jadi kalau kita menyelesaikan amanat agung bukan dengan program, tetapi dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada satu kisah dalam keluarga kami. Saya ingin mengisahkan tentang kehidupan papa dan mama saya. Papa dan mama saya menikah di tahun 60. Ketika itu mama sudah mengenal Tuhan karena keluarganya memang dari keluarga Kristen. Tetapi papa tidak terlalu mengenal Tuhan karena keluarganya belum mengenal kekristenan. Papa dan mama dipersatukan dalam satu pernikahan dan anak-anak lahir di dalam pernikahan ini. Papa sangat mencintai mama dan mama sangat mencintai papa. Tetapi ada sesuatu yang tetap menjadi kerinduan mama, yaitu sepanjang pernikahannya itu mama selalu menginginkan biarlah papa itu benar-benar mengenal Tuhan. Waktu kami masih kecil kami tidak terlalu mengerti tentang amanat agung. Maka kehidupan seperti itu kita anggap tidak terlalu penting. Yang penting papa baik dan mama baik. Itu sudah cukup bagi anak-anak. Tetapi mama masih mengatakan, kapan papamu mengenal Tuhan? Sampai tahun 2004 ketika mama meninggal. Sebetulnya papa sudah mendengar sedikit-sedikit tentang Kristus karena anak-anak selalu diizinkan datang ke sekolah minggu dan lain-lain. Tetapi bagi papa, apa pentingnya? Yang penting hidupnya baik. Tapi mama tetap ingin. Sampai tahun 2004, ketika mama meninggal, papa kehilangan sosok yang mengasihi dia. Sehingga papa merindukan sekali akan kehadiran mama itu. Satu saat papa menanya kepada adik saya,
sekarang ini mamamu ada di mana? Adik saya jawab, mama ada di surga. Papa bertanya, bagaimana cara bisa ikut ke surga supaya nanti bisa ketemu lagi dengan dia? Maka adik saya bilang, biarlah papa mengenal Tuhan supaya nanti bisa dipersatukan dengan mama. Kemudian kita beri Alkitab yang cetakannya agak besar supaya mudah dibaca. Karena papa tinggal di Jawa Timur dan karena usia tidak mungkin kita ikutkan pelajaran kom dan lain-lain, maka kita biarkan saja beliau untuk membaca Alkitab itu dari Kejadian. Kita tidak mengerti prosesnya secara detail bagaimana, tetapi kitab Kejadian dibaca dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan sampai pada satu saat mengatakan Tuhan itu baik. Dia menciptakan manusia dan manusia diselamatkan, diberi baju katanya. Dan yang paling mengesankan bagi papa saya adalah kalau mama mengenal Tuhan yang seperti itu baiknya, alangkah baiknya juga kalau dia mengenal Tuhan yang dikenal oleh mama. Maka tidak butuh waktu terlalu lama, akhirnya papa bisa mengambil keputusan bahwa papa ingin mengikut Tuhan supaya bisa dipersatukan dengan mama dan Tuhan itu baik. Bapak Ibu, menyelesaikan amanat agung bukan sekedar membagi pengetahuan tentang kekristenan. Menyelesaikan amanat agung adalah membagi hidup yang di dalamnya ada Kristus, sehingga orang lain melihat. Saya bisa mengatakan demikian, tetapi tentunya bagi saya ini satu usaha keras hidup bersama Tuhan. Dan saya belum sempurna sepenuhnya, tetapi saya yakin Tuhan yang akan memakai kita. Biarlah kita menjadi yakin dan teguh bahwa kalau di dalam hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita ada firman Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus, dan kita percaya ada korban Kristus, dan itu kita hayati sesungguhnya, itulah yang akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Bukan karena pengetahuan kita akan firman Tuhan, bukan pengetahuan teologi, tetapi praktek hidup. Maka Bapak Ibu, biarlah hari-hari ini kita mempersiapkan hidup kita. Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang tahun depan, itu sepenuhnya otoritas Tuhan. Tetapi yang terpenting, mari kita siapkan hidup kita. Hidup ini adalah persembahan gitu ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat gitu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku kan tiada lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini yang terpenting. Kita menghadapi masa depan, kita tidak perlu takut. Yang penting kita tahu ada 3 soko guru dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, dan ada Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Biarlah kita terus kokoh mengikut Tuhan. Kita terus yakin, dan ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang ingin saya kutip. Dari Roma 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lalu ibadah yang sejati itu, orang yang beribadah sejati itu ditandai dengan apa Bapak Ibu?
ditandai dengan Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita yang diubahkan hidup kita inilah yang pada akhirnya menjadikan orang lain datang kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. 1 Petrus 4 ayat 16 mengatakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau mencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Jadi marilah kita bangun manusia rohani kita dengan firman Tuhan, dengan karib dengan Roh Kudus, dan dengan mengingat korban Kristus. Kisah 15 ayat 16 mengatakan sampai 18. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi-nabi yang tertulis. Kemudian aku akan mengembalikan dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan. Biarlah banyak orang datang kepada Tuhan karena hidup kita yang porak-poranda dibangun lagi dengan 3 sokok guru tadi. Firman Tuhan, Roh Kudus, dan korban Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi iman kita tidak runtuh. Karena kita menyadari 3 prinsip itu di dalam kehidupan kita. Biarlah makin hari kita makin dikuatkan, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin percaya kepada Tuhan, dan makin hari makin benci dosa dan makin setia. Itulah yang kita mesti lakukan. Biarlah kita terus belajar bersama Tuhan, dan kita menjadi kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Inilah sharing untuk bulan ini. Biarlah walaupun tidak bertatap muka, tetapi iman kita tetap terjaga. Dan Bapak Ibu, jaga kesehatan, supaya kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertatap muka, kita bisa bertemu dalam waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu. Biarlah kami tahu, kami yakin, kami selesaikan amanat agung. Apa yang terpenting kami saksikan Tuhan. Ada firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ada Roh Kudus yang terus mendampingi kehidupan kami. Dan Kristus yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan kami untuk perjamuan kudus. Ampunilah kesalahan kami, dan biarlah Engkau layakkan kami untuk makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur. Biarlah kita tahu bahwa roti dan anggur ini bukan ritual-ritual yang tidak ada artinya, tetapi ini adalah sebuah sakramen di mana kita mengingat korban Kristus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita sadar bahwa betapa kasih Tuhan itu besar. Dan kalau kita sadar bahwa kita sudah ditebus, maka kita tidak ingin melukai tubuh Tuhan lagi dengan berbuat dosa. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami, biar kami layak untuk menjalankan perjamuan ini.
Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, setiap roti dan anggur yang kami makan dan minum ini Tuhan, ada mujizat-Mu. Karena ini adalah melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak akan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti lebih tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Kita angkat cawan lebih tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya roti dan anggur yang kami makan adalah roti dan anggur biasa Tuhan, tetapi itu ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Yang sedang tidak berpengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru. Karena kami tahu Tuhan memelihara kami dengan firman-Nya. Tuhan memelihara kehidupan kami dengan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, Engkau sudah menebus kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang kami dapat. Biarlah kami terus teguh untuk mencintai Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah hampir menyelesaikan perjumpaan secara virtual ini. Dan kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Biarlah saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu sehat selalu Tuhan. Engkau sertai, Engkau peliharakan. Engkau peliharakan terutama iman kami semua Tuhan. Supaya kami tetap kuat. Dan sertai Tuhan. Kini Tuhan terimalah berkat yang daripada-Mu Tuhan untuk mereka semua. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.